Oke, kita bertemu kembali di channel Lamtopedia, media belajar dan informasi. Belajar di mana saja, kapan saja, asal ada silakan saja. Bersama saya Mengantar Simbolon, pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Google Slide. Google Slide adalah aplikasi pembuat presentasi dari Google. Berbicara tentang aplikasi pembuat presentasi, tentunya kita langsung terbayang dengan PowerPoint yang merupakan produk dari Microsoft Office. Kenapa? Karena kita harus mengakui bahwa aplikasi ini sudah menjadi tren dan sudah paling banyak digunakan para pembuat presentasi beberapa tahun terakhir ini. Belakangan ini Google hadir dengan slides-nya. Maka supaya kita mempunyai gambaran tentang Google Slide ini, maka ada baiknya kita juga menyinggung PowerPoint sebagai bahan perbandingan dari Google Slide yang akan kita bahas. Nah, kedua aplikasi pembuat presentasi ini, PowerPoint yang merupakan produk dari Microsoft Office dan Slides yang merupakan produk dari Google, sekarang ini saling bersaing menjadi aplikasi pembuat presentasi yang menjadi idola pengguna. Tapi pada video kali ini kita tidak akan membahas aplikasi mana yang terbaik di antara kedua aplikasi ini, karena kita akan membahas tentang keunggulan ketika kita menggunakan nanti Google Slide. Pada dasarnya yang membedakan kedua aplikasi ini adalah Google Slide itu platformnya cloud, sedangkan PowerPoint itu yang merupakan produk dari Microsoft Office itu diciptakan dengan platform desktop. Walaupun sekarang memang PowerPoint sudah ada dalam platform cloud dalam paket Microsoft Office 365. Tapi sekali lagi kita bukan mau membandingkan, karena kita adalah membahas tentang keuntungan ketika kita menggunakan Google Slide. PowerPoint kita bahas sebagai bahan perbandingan karena memang selama ini kita lebih banyak menggunakan PowerPoint sebagai aplikasi pengolah presentasi atau pembuat presentasi. Oke, berikutnya apa yang menjadi keuntungan kita menggunakan Google Slide? Yang pertama tentunya gratis. Aplikasi Google Slide ini tidak membutuhkan file installer atau pakai installer, tapi kita perlu hanya membuka browser dan kita login dengan akun Google, boleh secara gratis, akun Google gratis, boleh juga akun Google berbayar, maka selanjutnya kita bisa menikmati Google Slide. Jadi beda dengan aplikasi yang berbasis desktop, kita harus membeli file installernya. Nah, kalau di sini tidak ada file installer, kita cukup buka browser, login dengan akun Google, maka gunakanlah Google Slide-nya. Nah, jika teman-teman juga masih ingin menggunakan aplikasi yang bentuk installer, maka aplikasi Google Slide ini juga tersedia di smartphone. Silahkan download nanti di Play Store. Yang kedua, aksesibilitas. Ya, seperti yang kita singgung di keuntungan pertama tadi, Google Slide ini boleh digunakan dengan membuka browser atau membukanya lewat browser dan login dengan akun Google, maka aplikasi ini bisa dibuka atau digunakan dengan menggunakan laptop, smartphone, ya, kemudian mungkin tab dan lain sebagainya. Tiga, platform cloud. Karena aplikasi Google Slide ini berplatform cloud, maka file-file atau dokumen yang kita ciptakan nanti secara otomatis akan tersimpan di drive kita. Jadi tidak memenuhi ruang penyimpanan di perangkat kita, misalnya seperti hard disk atau flash disk, kartu memori atau penyimpanan lainnya. Tetapi memang kita harus mempunyai penyimpanan yang berbau cloud atau drive. Nah, bagi teman-teman jangan khawatir yang sudah memiliki akun Google, maka kita otomatis memiliki Google Drive yang menyediakan ruang penyimpanan straight online-nya atau straight cloud-nya sebanyak 15 GB free. Tapi kalau itu rasanya kurang, maka mungkin teman-teman harus membeli ruang untuk kepentingan yang lebih leluasa lagi.
Jika Anda juga bergerak dalam bidang pendidikan, maka Anda boleh memanfaatkan akun pembelajaran atau Belajar ID yang menyiapkan drive free space atau space atau ruang tidak terbatas ya. Ini merupakan kerjasama dari Google dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Keempat, real time editing. Setiap perubahan yang kita lakukan langsung tersimpan di drive kita. Jadi jangan khawatir file kita tidak tersimpan. Misalnya saja ketika secara tidak sengaja perangkat yang kita gunakan misalnya terputus dengan aliran listrik atau terjadi kerusakan sehingga tiba-tiba tertutup aplikasinya, jangan khawatir karena ketika Anda nanti sudah online lagi, edit terakhir atau file yang Anda edit terakhirnya akan tersedia, karena begitu kita melakukan perubahan secara otomatis perubahan tersebut akan disimpan. Real time editing. 5. Real time collaboration. Nah, kelebihan yang paling hebat dari Google Slide ini yang mungkin tidak kita temukan pada aplikasi yang berbasis desktop adalah kemampuannya untuk berkolaborasi. Jadi teman-teman bisa nanti mengedit atau membuat slide dengan berkolaborasi atau bekerjasama dengan tim, dengan teman, dengan siswa, dengan guru, atau dengan siapa saja. Teman-teman mempunyai keleluasaan membagikan file atau slide-nya teman-teman kepada rekan kerja atau tim atau siapa saja yang Anda inginkan, kemudian bersama-sama melakukan pengeditan terhadap slide tersebut. Dan setiap perubahan yang dilakukan akan langsung berubah pada semua orang yang mendapatkan slide tersebut. Nah, teman-teman juga boleh melakukan kontrol tentang kolaborasi tersebut. Misalnya saja, teman-teman membagikan kepada teman yang satu hanya sebagai akses lihat-lihat saja, atau memiliki akses untuk memberi komentar, atau akses melakukan pengeditan terhadap slide yang teman bagikan. Yang keenam, fitur revisi history. Nah, dengan ini memungkinkan kita untuk kembali ke versi yang sebelumnya. Jadi, ketika teman-teman melakukan pengeditan dan rasanya Anda atau teman-teman masih lebih suka dengan pengeditan beberapa jam yang lalu atau beberapa hari yang lalu, maka jangan khawatir, teman-teman bisa kembali ke versi yang Anda suka. 7. Compatibility. Google Slide kompatibel dengan aplikasi pengolah presentasi lainnya, seperti misalnya Microsoft PowerPoint. Jadi kita boleh membuka atau mengimpor file dari PowerPoint untuk kita buka di Google Slide. Sebaiknya Google Slide juga boleh mendownload filenya ke bentuk PPTX atau PowerPoint, ke bentuk PDF dan lain sebagainya. Jadi kompatibel dengan aplikasi-aplikasi pembuat presentasi lainnya. 8. Dukungan aplikasi pihak ketiga. Memang kalau dibandingkan Google Slide, jika dibandingkan dengan kompetitornya, misalnya seperti Microsoft PowerPoint, maka banyak fitur belum selengkap yang dimiliki oleh Microsoft PowerPoint. Seperti misalnya template jauh lebih banyak tersedia di Microsoft PowerPoint. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena dukungan pihak ketiga menyediakan template-template atau fitur-fitur lainnya yang boleh kita gunakan secara online di internet. Kita tinggal mencari, maka fitur-fitur dan kelengkapan dari Google Slide tersebut boleh kita tingkatkan dengan memanfaatkan dukungan aplikasi pihak ketiga. Kemudian ke-9, terhubung dengan aplikasi Google lainnya. Nah, karena Google Slide ini memakai produk dari Google, maka tentunya sangat kompatibel dan sangat gampang terhubung dengan aplikasi Google lainnya, seperti Google Form, Google Doc, Google Sheet, dan tentunya Google Drive yang merupakan tempat penyimpanannya. Sebagai contoh, ketika teman-teman misalnya akan mempersiapkan presentase, yang mana di dalam presentase tersebut kita akan melakukan survei, maka dengan sangat gampang teman-teman boleh menggunakan Google Form di Google Slide-nya teman-teman. Ke-10, publikasi online.
Nah, dengan fitur ini teman-teman bisa langsung mempublikasikan slide-nya secara online atau mungkin menambahkan ke dalam web, sehingga slide yang teman-teman persiapkan atau yang teman-teman buat boleh dibaca di mana saja, kapan saja, asal ada hubungan dengan internet, dapat bekerja di berbagai gawai atau perangkat. Oke, demikian 10 keuntungan ketika kita menggunakan Google Slide. Maka berikutnya kita langsung lihat tutorialnya, pengenalan tampilan dari Google Slide. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba menunjukkan tampilan dari Google Slide tersebut, dan sekaligus kita tunjukkan fungsi-fungsi dasar dari penggunaan Google Slide tersebut. Nah, untuk mengaktifkan Google Slide ada beberapa cara. Yang pertama tentunya silahkan buka browser. Saya menggunakan di sini Google Chrome. Nah, kemudian pastikan teman-teman sudah login dengan akun Google, ya, akun Google personal yang gratis atau yang berbayar, terserah. Nah, biasanya silahkan dari Gmail, ya, aktifkan dari Gmail. Nih. Oke, jadi pastikan di sini akun Google-nya sudah login. Kalau belum, silahkan login di sini, ya. Jadi saya login dengan akun Google mengantar simbol 93 @guru.sma.belajar.id, ya. Nah, dari Gmail, ya, dari Gmail ini di sini ada menu lagi, yaitu menu aplikasi Google. Silahkan klik di sini dan cari yang namanya Slide. Ini dia, ya. Nah, maka kita akan ditampilkan menu dari slide tersebut seperti ini, ya. Kemudian di sini akan ditampilkan juga slide-slide yang sudah pernah ada, ya, yang sudah pernah ada tersimpan di drive-nya ini, ya, di drive-nya akun yang saya gunakan ini. Jadi untuk membuka file ini tentunya kita sudah terbiasa, tinggal klik maka langsung terbuka, ya. Kita klik misalnya seperti ini. Nah, itu. Atau kalau kita misalnya mau membuka file yang baru tadi, ya, kita gunakan tanda yang ini, tanda kosong, ya, plus. Maka kita akan tampilkan slide yang kosong, yang baru, ya, namanya presentasi tanpa judul. Jadi masih baru dia. Itu cara pertama, ya. Cara yang kedua, ya, cara yang kedua selain dari Gmail tadi, boleh juga dari Drive, ya, dari Google Drive. Ya, ini drive.google.com seperti ini, ya. Oke. Jadi hampir sama seperti Gmail tadi. Ini adalah Drive, sama-sama dari Google juga. Pastikan sudah login juga di sini. Kemudian di sini ada tombol baru seperti ini. Silahkan klik. Nah, di sini ada perintah atau pilihan Google Slide. Lalu silahkan klik juga. Nah, kita akan ditampilkan satu presentasi tanpa judul, ya, masih presentasi yang kosong, ya. Itu cara yang kedua lewat Gmail tadi, cara pertama. Cara kedua dengan Google Drive, ya. Cara yang ketiga boleh juga dari browser, langsung ketikkan di sini slide, ya, slides.google.com seperti ini. Kemudian enter dan kita akan ditampilkan seperti ini, dan pastikan juga login dengan akun Google, ya, di sini. Jadi sama tampilannya seperti membuka dari apa tadi, dari apa namanya, Gmail. Oke, kita coba buka yang baru. Oke, begitulah beberapa cara yang boleh kita gunakan untuk masuk ke Google Slide. Jadi di sini kita ditampilkan sebuah presentasi yang kosong dengan nama presentasi tanpa judul. Ini adalah standarnya. Oke, ini kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan PowerPoint bagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan PowerPoint. Nah, tampilannya sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama, tetapi susunan dari menu-menunya ini sedikit berbeda, tetapi konsep penggunaannya hampir sama. Yang ini PowerPoint dan yang ini adalah
Google Slide. Jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan PowerPoint, maka saya pikir tidak ada masalah ketika akan menggunakan Google Slide. Nah, di sini menu dari Google Slide ini coba kita lihat beberapa perintah atau beberapa menu dasar dari Google Slide. Yang ini lembar kerjanya. Di sini kita mengetikkan slide, misalnya kita buat di sini pengenalan Google Slide. Ini kemudian di sini oleh ini misalnya, nah ini slide satu halaman ya. Ini satu slide. Kita mau menambah slide-nya di sini, boleh kita klik kanan di sini, kemudian slide baru. Kalau misalnya kita mau menampilkan dengan slide baru seperti ini slide kosong, tampilkan lagi. Ini tadi slide yang pertama, ini slide yang kedua. Oke, nah kita perhatikan dulu pada bagian atas. Di sini ada menu-menu dari Google Slide tersebut. Ini file, edit, tampilkan atau tampilan, sisipkan, format, slide, atur, alat, add-on, bantuan ya. Nah, di sini juga ada shortcut yang berupa perintah atau toolbar ya, atau shortcut ya. Tapi yang jelasnya ini untuk melakukan perintah-perintah lebih cepat. Oke, di sini kita lihat dulu apa yang ada di dalam menu file. Dalam menu file ada beberapa sub menu lagi. Ini bagikan. Ini yang bersama fungsinya ya, lewat file bagikan, atau boleh langsung kita klik di sini bagikan. Ya. Jadi ini kita gunakan untuk membagikan slide kita ini kepada teman. Ya, biasanya kita gunakan untuk mengirimkan atau misalnya berkolaborasi dengan tim, dengan teman, dengan siswa atau dengan siapa saja ya. Lalu dibagikan ini ya, seperti ini dibagikan. Nah, ini beri nama sebelum dibagikan. Jadi karena di sini tadi belum ada kita berikan namanya, masih presentasi tanpa judul. Ya, ini tadi masih presentasi tanpa judul. Jadi kita disuruh memberikan nama dulu. Misalnya kita katakanlah ini latihan. Latihan ya. Oke. Ini latihan, lalu kita file bagikan atau langsung kita klik di sini, sama saja ceritanya ya. Hasilnya sama. Di sini bagikan kepada orang lain dan grup. Jadi kita boleh membagikan ke perorangan, boleh ke grup. Misalnya saya akan bagikan ke lamturepedia@gmail.com nih. Ya. Lalu kita tentukan dia di sini hak akses dari Lamturepedia ini. Apakah dia hanya sebagai pengakses lihat saja, apakah dia sebagai pemberi komentar, dan apakah dia berhak sebagai editor. Di sini dia sebagai editor ya. Jadi boleh kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian di sini ada beritahu orangnya. Kita klik di sini, jadi nanti akan dikirimkan pemberitahuan ke emailnya lamturepedia@gmail.com ini. Lalu kita kirimkan, ya seperti itu dia. Dan menurut saya disinilah keunggulan yang paling utama dari aplikasi Google Slide ini, sama seperti Google Spreadsheet, Google Doc, Google Slide ya, kemampuan berkolaborasi yang real time seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, nanti kan kita tunjukkan lebih lengkap tentang ini. Kita batalkan dulu. Kita klik di sini. Lalu di sini ada baru. Tentunya ini kalau kita mau menciptakan presentasi baru tadi, boleh dari sini. Kemudian baru dengan template boleh juga. Kemudian dokumen baru atau spreadsheet baru atau formulir baru atau gambar baru ya. Jadi kita boleh membukanya dari menu file baru. Lalu di sini membuka file yang sudah pernah kita buat ya. Di sini ada import slide. Jadi mengimport slide ini adalah mengimport dari aplikasi slide dari aplikasi lain. Misalnya kita akan membuka slide yang kita buat kemarin dengan PowerPoint dengan extension PPTX. Jadi boleh kita buka juga di sini ya. Jadi dengan cara import slide di sini ya, sini kemudian upload.
dari perangkat, pilih dari perangkat Anda. Nah, di sini di mana kita simpan, saya akan coba tuju foldernya, drive-nya dan foldernya. Kemudian klik file yang mau diimport. Misalnya saya mau import yang ini, ya. Ini pengenalan Google Slide. Open. Oke, sudah dilakukan proses upload. Jadi di sini ada pilihan slide semua, tidak satu pun, ya. Lalu di sini pertahankan tema asli. Jadi ini kalau di checklist, maka temanya ini akan dipertahankan. Nah, lalu coba kita pilih semua dan import slide. Ya. Nah, jadi di sini ini slide yang kita yang pertama tadi, ini slide yang kita import, ya, dari PPTX atau dari PowerPoint, ya. Lalu di sini ada juga di bawah file, kita lanjutkan di sini buat salinan. Jadi kita boleh membuat kopian atau salinan dari slide kita ini dengan pilih seluruh presentasi. Tentunya kita akan menyalin atau membuat salinan dari presentasi ini untuk semua slide, ya. Atau mungkin kita hanya membuat salinan satu slide saja, misalnya slide yang ini saja, ya. Slide ketiga saja, file, buat salinan slide yang dipilih. Oke, kita batalkan dulu. Nah, kemudian di sini ada email. Jadi kita boleh juga mengirimkan slide ini ke email, ya. Tinggal klik di sini, masukkan email tujuan di sini. Misalnya ke Lamture. Lalu di sini subjeknya apa, lalu pesannya, tipe yang mau dikirimkan PDF atau Microsoft PowerPoint atau teks biasa, ya. Lalu setelah kita pilih nanti ini tinggal kita klik kirim. Maka slide kita ini nanti akan langsung terkirim ke lamturepedia gmail.com. Baik, kemudian berikutnya di sini ada download, artinya ini kita gunakan untuk menyimpan slide kita ini dalam bentuk format yang lain, ya, untuk digunakan untuk aplikasi yang lain. Misalnya kita menyimpan dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Nih, Microsoft PowerPoint kita download ke dalam bentuk Microsoft PowerPoint atau PPTX, ke dalam bentuk dokumen ODP, ke dalam bentuk dokumen PDF, teks biasa, gambar JPG, gambar PNG, atau scalable vector grafik. Nah, kemudian di sini perintah sediakan offline. Nah, pada dasarnya Google Slide ini adalah aplikasi yang berbasis cloud. Nah, maka biasanya kita akan terhubung ke internet untuk menggunakan aplikasi ini. Tapi jika misalnya kita nanti akan membuka file ini tanpa ada jaringan internet, maka kita aktifkan mode offline-nya di sini, ya. Jadi perubahan yang kita lakukan ketika offline nanti akan disinkronisasi ketika kita sudah online. Itu fungsi dari aktifkan mode offline untuk semua file, ya. Itu sediakan offline. Kemudian history versi. Nah, ini yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa keunggulan dari Google Slide itu salah satunya adalah fitur revision history, ya, fitur revision history yang memperbolehkan kita menandai history versinya. Misalnya pada saat ini saya berikan nama versi saat ini, ya, misalnya saya buat misalnya pengeditan, ya, tanggal 17 misalnya, ya, simpan. Nah, jadi saya sudah memberikan satu versi di sini, dan boleh kita berikan beberapa versi setiap kita mengedit, ya. Jadi kalau kita lihat history versi, nah di sini ini yang saya buat tadi, pengeditan tanggal 17. Nah, ini boleh juga saya kembali ke tanggal 17 jam 2.11. Ini tadi saya jam 2.18 membuat ini, ya. Jadi inilah yang dimaksud. Jadi kalau misalnya kita membuat history versi di sini ada banyak, maka suatu saat kita boleh kembali ke versi yang kita inginkan, ya. Seperti itu untuk fitur history versinya. Kemudian ganti nama, ini untuk mengganti nama, ya, di sini, atau langsung saja kita klik di sini boleh juga. Lalu pindahkan. Nah, secara
defaultnya tadi bahwa slide saya ini ada di drive saya, di root utamanya. Jadi kalau misalnya mau simpan ke folder tertentu di drive saya, maka pilih foldernya, misalnya di sini belajar ID, lalu ada Google Slide, ada folder Google Slide, klik saja di sini, lalu pindahkan ke sini, ya, pindahkan ke sini. Oke, jadi kalau kita misalnya periksa drive kita, ya, Google Drive kita tadi ini belajar ID tadi ini, kemudian di dalam ada Google Slide. Ini kalau kita ini latihan ya, kita sudah punya tadi. Sebelum kita pindahkan, dia ada di root utamanya di drive ini, di drive saya. Jadi kita pindahkan ke dalam folder belajar ID, dan di dalam folder ID ada Google Slide. Oke, kita lanjut. Ini tambahkan pintasan ke drive kita. Jadi nanti kita boleh memberikan pintasan untuk cepat menuju file ini nanti di drive kita, ya. Berikutnya di sini pindahkan ke sampah. Ini sama dengan menghapus, ya, sama dengan menghapus. Ini publikasikan di web. Ini misalnya kita akan mempublikasikan slide kita ini untuk dibaca secara umum dengan menggunakan internet, ya. Boleh juga kita publikasikan ke dalam web seperti ini dia, ya. Oke, kita batalkan dulu ini. Lalu detail dokumen, ini detailnya, ini adalah lokasinya, ada di folder Google Slide, ya. Pemiliknya saya sendiri, jadi dimodifikasi tanggal pukul 2.18 dibuat pukul 2.11. Oke. Nah, berikutnya bahasa, ya, kita boleh memilih bahasa jika kita ingin mengisikan bahasa yang lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Lalu penataan halaman. Ini menu penataan halaman. Ini penataan halaman ini ada beberapa pilihan defaultnya di sini. Standar ini 4,3. Ini biasanya untuk cetakan, ya. Untuk kita cetak, kita gunakan standar 4:3. Ini layar lebar biasanya kita buat mau kita tampilkan nanti dalam bentuk video, dan hampir sama dengan 16:10. Atau boleh dengan dalam bentuk halaman khusus. Ini halaman khusus, ini lebarnya, ini tingginya dalam satuan sentimeter, inci, angka, atau pixel, ya. Jadi kita menggunakan yang defaultnya aja, ya, 16:9. Lalu di sini ada lagi setelan dan pratinjau cetak. Ini sama dengan preview, ya. Preview ini menampilkan bagaimana nanti misalnya kita kalau slide kita ini kita cetak atau kita print, inilah tampilannya. Jadi preview, what you see is what you get. Apa yang kau lihat ini sekarang, inilah yang kita dapatkan ketika akan mencetak nanti. Oke, kita tutup dulu pratinjaunya. Ya, kemudian ketika kita melakukan pencetakan, maka di sini ada juga perintah cetak, ya. Oke, perintah pencetakan ini langsung kita pilih misalnya printer di sini, jenis printernya. Nah, atau boleh kita simpan ke dalam bentuk file, simpan sebagai PDF, ya. Atau boleh lihat selengkapnya. Kita boleh menyimpan sebagai PDF, boleh menyimpan ke OneNote, kemudian ini OneNote for Windows 10 dan lain sebagainya, ya. Oke, ini kita batalkan dulu. Kita boleh mencetak. Ya, itulah perintah dasar dari Google Slide ini yang ada di bawah menu file. Oke, di menu yang kedua edit. Di sini masih ada juga submenunya atau perintah-perintah di bawah menu edit. Ini urungkan, ini adalah sama dengan undo, ya. Ini ulangi sama dengan redo, ya, mengulangi perintah yang kita lakukan. Ini pemotongan, ya. Ketika misalnya kita memilih sesuatu di sini, ini memotong, tentunya memotong ini, ya, menghapus atau menggunting. Ini sama dengan cut. Ini salin, ini sama dengan copy. Ya, ini tempel, sama seperti paste yang kita lakukan dalam editor yang lain, ya, yang sudah bisa kita lakukan. Nah, ini paste tapi tanpa format. Nah, ini, ya, tanpa format. Kemudian ini menghapus, ya.
Sama ceritanya juga seperti potong, tetapi potong ini dengan menyimpan di clipboard, artinya masih boleh kita tempelkan di tempat lain. Kalau hapus, dia terhapus tanpa menyimpan di clipboard dan tidak boleh kita tempelkan di tempat lain. Kemudian duplikasi, ini menggandakan, kemudian pilih semua, ini kontrol A biasanya ya, memilih semua. Dan cari dan ganti, ini find and replace, biasanya perintah find and replace, mengganti satu kata di sini. Lalu misalnya setiap kata slide ya, slides kita ganti menjadi slide ya. Nah, secara otomatis nanti kita ganti semua, maka setiap kata slide nanti akan diganti menjadi slide. Kita seperti itu dia. Nah, kita lanjutkan, kita periksa di sini dulu. Nah, ini slide ya, sudah menjadi slide. Tadi slides, sekarang jadi slide. Jadi semua kata itu langsung otomatis diganti. Coba kita batalkan. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini menu yang ketiga. Ini tampilan ya, tampilan. Di bawah tampilan ini masih ada perintah presentasikan. Ini ya, sama ya, mempresentasikan seperti ini ya, menampilkan hasilnya ketika kita mempresentasikan seperti ini dia ya. Kita baik, boleh juga dengan ini ya, mempresentasikan dengan klik di sini. Lalu di sini gerakan ini adalah membuat transisi slide. Jadi transisi slide ini ada perpindahan antar slide ini. Jadi kalau kita tampilkan tadi ini presentasikan, di sini tidak ada transisinya ya, pergerakannya tidak ada, jadi normal dia. Kalau misalnya kita tambahkan di sini gerakan, ini tidak ada ya. Kita tambahkan misalnya gerakannya adalah gerakan slide dari kiri ya. Ini lambat, boleh kita tarik, sedang, kemudian cepat ya. Kita atur misalnya di sini saja. Lalu di sini terapkan ke semua slide. Kalau misalnya kita inginkan ke semua slide ini diterapkan ya. Lalu putar. Kita lihat dulu seperti apa ya. Nah, kira-kira seperti itu nanti dia. Coba kita apa? Ya, kita aplikasikan. Ini sudah kita atur tadi. Coba kita tampilkan, presentasikan. Nah, ini dia ya, ini belum semua ya, ada hanya berapa tadi. Coba kita ulang lagi gerakan tadi ini untuk semua slide ini. Kita coba slide dari kiri, terapkan ke semua slide, terapkan ke semua slide. Oke, sudah diterapkan. Coba kita ulang, tampilkan, presentasikan. Nah, di setiap pergantian sudah ada pergerakannya sesuai yang kita tentukan. Iya. Dan di sini banyak pilihannya ya. Itu dengan slide dari kiri, atau boleh misalnya dengan pudar. Terapkan semua slide. Coba tampilkan, presentasikan. Nah, jadi memudar ya. Prosesnya memudar. Oke, itu di tampilan, kemudian digerakkan, maaf ya. Kemudian ini master, ini pengaturan master file nanti ini. Kemudian di sini tampilkan kisi, nah seperti ini, ya. Ya. Lalu kita kembalikan, ini perbesar ini sama dengan zoomnya 50%. Tentunya akan lebih kecil ya, atau kita perbesar 200, pastikan lebih besar ya. Standarnya adalah 100%. Lalu di sini ada tampilan penggaris seperti ini dia. Tampilan penggaris. Nah, ini. Jadi tampilkan penggaris ini untuk membuat panduan ya, panduan, tampilkan panduan seperti ini dia. Jadi ini panduan, jadi biasanya ketika kita mengatur slide ini sangat perlu ya, supaya bisa nanti kita atur objek-objek di slide kita ini sesuai keinginan kita. Jadi ada titik panduannya. Ini juga boleh kita tambahkan panduan ini, tambahkan garis panduan vertikal.
Jadi supaya ada batasnya, misalnya teksnya sampai di sini saja, mulai dari sini gitu ya. Jadi ketika kita nanti bekerja sudah ada titik panduannya. Ya, untuk panduan horizontal juga boleh kita tambah. Jadi untuk banyak juga, ya, untuk banyak panduan juga boleh kita tampilkan. Nah, ini saya jajarkan dengan kotak atau dengan panduan. Jadi kadang kita membuat objek supaya tepat berada di sini. Misalnya kita insert dulu sesuatu di sini, kita sisipkan misalnya suatu bentuk seperti ini ya. Oke, kita drag di sini. Nah, ketika kita atur panduannya seperti ini, edit panduan. Oke, ini tadi ya, panduan saya jajarkan dengan panduan. Nah, ketika kita tarik ke sini, maka ketika mendekat dia sudah langsung menempel ke panduan ini. Kita aktifkan dulu, saya jajarkan dengan panduan seperti ini. Jadi ketika kita atur ke sini, nah dia sudah menempel di sini juga menempel. Jadi seperti itu, ini membantu kita melakukan pengaturan yang lebih cepat ya. Jadi ini langsung, ini artinya sudah menempel ke panduan vertikal dan horizontalnya. Jadi kira-kira seperti itu fungsinya. Nah, kemudian berikutnya tampilkan catatan pembicara. Nah, ini nanti ketika mempresentasikan, ada misalnya catatan yang mau kita tampilkan, ya, kita aktifkan tampilan catatan pembicara. Nanti akan kita tunjukkan. Lalu ini tampilan layar penuh, ya. Oke, itu 3 menu yang sudah kita bahas: file, edit, tampilan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke menu yang keempat, yaitu sisipkan. Nah, di menu sisipkan, submenunya ada menyisipkan gambar, ya. Ini boleh upload dari komputer, atau ini kalau kita misalnya mengambil dari komputer, silahkan tuju langsung foldernya, lalu pilih filenya, misalnya saya mau ini, oke, open. Nah, ini dia, ya. Atau mungkin sisipkan gambar menelusuri dari internet juga boleh siapkan ya. Misalnya kita akan membuat gambar sekolah misalnya. Oke, ini boleh kita pakai ya, gambar sekolah misalnya seperti ini ya. Kemudian sisipkan. Nah, oke, ini menyisipkan gambar. Lalu boleh juga dari drive, Google Drive-nya teman-teman, boleh diambil ya. Sini silahkan di drive saya, atau di search dengan ini. Dengan bantuan search juga boleh. Kalau misalnya teman-teman lupa filenya, gunakan search ya, jenis file, tanggal diubah, pemilik boleh ya. Difilter berdasarkan jenis file, atau tanggal diubah, atau pemilik. Atau kalau teman-teman ingat di mana foldernya di drive-nya, silahkan saja buka foldernya ya. Begitu. Berikutnya boleh juga kita sisipkan dari foto. Jadi bagi teman-teman yang mengaktifkan Google Foto, juga produk dari Google ya. Dari Google Foto, tempat kita menyimpan koleksi foto kita biasanya dari gadget ya, dari perangkat gadget kita, handphone atau Android kita, biasanya kita koneksikan langsung dengan Google Foto. Jadi setiap foto yang kita ambil tersimpan ke Google Foto, ya, itu juga boleh kita gunakan langsung di sini Google Foto. Nah, ini dia. Jadi ini kebetulan ini isi dari Google Foto gadget saya ya, yang terkoneksi ke handphone atau ke akun ini tadi. Oke, nah berikutnya boleh juga kita menyisipkan dengan URL ya. Bila kita bikin alamat linknya maksudnya ini, atau bahkan dari kamera kalau kita memiliki perangkat yang terkoneksi dengan kamera, misalnya bagi teman-teman yang menggunakan laptop ya, secara otomatis nanti dia akan mengambil gambar dari webcamnya. Jadi karena kebetulan di sini kamera webcam saya nonaktifkan, maka di sini tidak ada kamera yang dipilih. Bagi teman-teman yang mengaktifkan kamera, nanti akan langsung boleh mengambil kamera dari webcam atau dari kamera yang terkoneksi ke perangkatnya teman-teman ya. Lalu berikutnya
kotak teks. Jadi kotak teks inilah yang biasa kita gunakan untuk membuat tulisan di slide ya. Jadi kita menambahkan tulisan biasanya kita buat dalam kotak teks seperti ini. Lalu double klik di dalam, ketikkannya. Misalnya saya sedang belajar. Nah ini ya. Jadi agak berbeda dengan pengolah kata lainnya. Kalau di sini teks biasanya diletakkan dengan kotak teks. Ya. Jadi ini boleh kita geser ya ke mana kita mau. Ya, atau mungkin kita atur lagi dengan memperbesar hurufnya. Ya, kalau kurang boleh diatur sesuai dengan keperluan. Boleh juga perataannya rata tengah atau rata kanan kiri atau rata kiri kanan ya. Lalu kotak teks itu ya. Kemudian audio, teman-teman juga boleh menyisipkan audio. Misalnya slide-nya ini mau disisipkan audio ya, silahkan sama seperti menyisipkan file ya, prinsipnya sama. Demikian juga dengan video. Kalau misalnya teman juga mau menyisipkan video ke dalam slide, silahkan gunakan ini. Cari dengan menelusuri YouTube dengan URL ya, linknya, atau di Google Drive-nya teman-teman juga boleh kalau misalnya ada video. Nah ini video, saya mau menyisipkan video yang ini dulu ya, yang ini saya sisipkan ke, lalu pilih, klik aja nama videonya lalu pilih. Nah nanti kan masuk dia ke lembar kerja kita atau ke slide kita. Nah, ini ada informasi dari Google. Kami telah memperbarui mode pemutaran untuk video. Saat melakukan presentasi, Anda dapat mengklik video pada slide untuk memutarnya. Anda dapat memilih mode pemutaran berbeda di bagian pemutaran video. Ya. Anda boleh memilih mode pemutaran berbeda di bagian pemutaran video. Nah itu ada apanya ya. Oke, nah jadi ini videonya. Nah ini. Oke. Ya, dan ini masih boleh kita atur. Boleh juga kita mengambil sebagian. Ini ada 5 detik. Misalnya kita hanya mengambil 3 detik dari video ini. Ya silahkan ya. Jadi sudah masuk dia ke lembar kerja kita ini. Nih jadi seperti ini nanti ketika ini dipresentasikan, maka videonya akan juga misalnya kita presentasikan dulu di sini. Presentasikan. Nah ini videonya. Oke, kita putar. Iya, oke. Jadi ada beberapa yang boleh kita sisipkan tadi, file yang umum ya. Yang sekarang ini tentunya audio dan video tidak bisa lagi dipisahkan ya. Ini sudah file-file yang sangat penting mendukung pekerjaan kita. Kemudian diagram, belum ya, bentuk ya. Kita juga menyisipkan berbagai macam bentuk ya, seperti ini bentuk umum segitiga ya, kemudian persegi dan lain sebagainya. Nah teman-teman boleh lihat sendirilah di sini ya. Lalu bentuk-bentuk panah atau arrow, kemudian bentuk seranata, bentuk persamaan juga ya, seperti ini tambah kurang sama dengan ya. Lalu boleh menyisipkan juga tabel ya. Tabel tinggal arahkan ke perintah tabel, lalu di sini ini jumlah kolomnya ya, jumlah kolomnya misalnya ini 1, kita tarik ke kanan 3 kolom, barisnya ke bawah misalnya kita siapkan 5 baris, berarti 3 kali 5 ya, dimensinya 3 kali 5 ya. Oke, atau 4 kali 5 kita tarik ke kanan lagi, silakan klik. Nah tabelnya akan masuk ke sini. Oke, nah oke, baik. Berikutnya boleh juga kita menyisipkan bagan ya. Bagan ini biasanya kita gunakan misalnya membuat apa ya, ini ya, seperti ini kira-kira boleh kita gunakan sesuai dengan keperluan. Banyak pilihan di sini ya untuk bagan. Nah ini biasanya kita buat untuk struktur organisasi ya, penyusunan struktur organisasi, ini sering kita gunakan ini. Oke, sementara kita hapus dulu sebagian supaya jangan terlihat, atau kita tuju dulu ke
Nah, berikutnya dari menu sisipkan, masih disisipkan ya, dari bagian word art ya. Word art ini seni teks ya, seni teks yang boleh kita pakai, misalnya seperti ini, membuat judul. Biasanya ini membuat seni teks yang lebih besar ya. Contoh kita buat ya, contoh teks art nih, kita enter. Nah, ini dia. Jadi ini masih boleh kita memilih bentuk lain ya, bentuk lain dari ini ya, bentuk lain dari teks artnya ini. Oke. Nah, di sini juga warnanya dan lain sebagainya masih bisa nanti kita atur di contoh-contoh berikutnya ya. Lalu artnya, lalu baris, ini garis ya, membuat garis tentunya seperti ini. Kemudian panah, membuat bentuk panah. Ini masih boleh diatur bentuk panahnya, bentuk garisnya juga masih boleh diatur ya. Seperti apa bentuknya, ketebalannya, ini tebal. Kemudian bentuknya boleh putus-putus. Nah, panahnya ini juga boleh diatur ya. Seperti ini, ada panah yang seperti ini. Terserah ya, mau kita pertebal. Nah, di bentuk ini boleh kita atur dari baris. Di sini ada konektor siku. Ini penghubung antar siku ya. Jadi kalau misalnya kita membuat garis seperti ini, nah lalu ada juga kita buat garis lagi seperti ini. Nah, ini boleh kita manfaatkan konektor siku menghubungkan ini ya. Ini menghubungkan kedua sikunya supaya terhubung seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian juga ada membuat konektor lengkung ya. Ini kan bersiku, penghubungnya bersiku. Untuk penghubung lengkung, nah boleh seperti ini dia, penghubung lengkung. Jadi ini tadi saya hubungkan dengan lengkung misalnya seperti ini. Ya, jadi nanti supaya lebih enak teman-teman sebaiknya berlatih nanti menggunakan elemen-elemen ini ya, supaya bebas menggunakan dan mengedit sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada untuk garis lengkung seperti ini. Nah, ini ya, untuk garis lengkung diakhiri dengan double klik. Itu dia. Berikutnya membuat multigaris ya, multigaris seperti ini. Sama ceritanya dengan lengkung tadi, tapi di sini bersudut dia. Nah, lalu berikutnya ada juga coretan ya. Ini freehand. Jadi sama seperti saya memegang pensil dia. Ya, saya seperti memegang pensil seperti ini. Nah, kira-kira mencoret seperti ini dia. Coretan. Nah, itu pada submenu baris. Lalu juga komentar di sini sama seperti aplikasi Google lainnya yang berbasis cloud. Saya boleh memberi komentar ya, misalnya ini editan sebagai latihan. Nah, komentar. Jadi komentar ini nanti kita tampilkan ketika slide ini saya bagikan, saya share dengan teman, dengan tim, atau dengan siapa saja, maka komentar ini boleh mereka baca ya. Mungkin boleh dibalas, atau teman yang saya bagikan ini juga boleh memberikan komentar kepada saya. Itulah yang dimaksud dengan kolaborasi ya. Kita boleh berkolaborasi mengerjakan atau mengedit slide ini. Berikutnya di sini ada slide baru ya. Ini tadi slide baru, sisipkan slide baru. Nah, otomatis ini kan ada yang kosong ini, sisipkan. Nah, berikutnya nomor slide. Kalau kita harapkan ada nomor slide, ya di sini dia. Nomor slide-nya diaktifkan atau non-aktif. Ya, lalu lewati judul slide-nya. Artinya bagian judul tidak diberikan nomor gitu ya. Kalau kita rasa cocok, terapkan gitu ya. Nah, oke. Itu di menu sisipkan. Oke. Kita lanjut lagi ke menu ke-5 ya. Jadi teman-teman kita kenal dulu menu-menu dasarnya sebelum kita menggunakan slide ini.
Jadi supaya ada gambaran apa-apa aja fasilitas yang boleh kita dapatkan dengan menggunakan Google Slide-nya. Lanjut kita ke menu format. Nah, di menu format ini, di menu format kita perhatikan ketika saya saya tidak memilih sesuatu di sini, saya ambil menu format. Nah, semuanya nonaktif di sini. Ini ya, teman-teman perhatikan, ini nonaktif ketika saya tidak memilih sesuatu di sini. Tetapi ketika kita memilih sesuatu di sini, misalnya teks seperti ini, maka ketika kita pilih menu format, nah ini aktif ya, aktif, dan hanya tabel dan foto yang tidak aktif. Kenapa? Ini nanti akan aktif ketika kita memilih objek tabel, dan ini foto akan aktif ketika kita memilih objek foto. Ya, jadi sesuai dengan objek yang kita pilih itu yang diaktifkan. Jadi menunya smart ya, smart. Format ya, di sini ada teks. Nah, kalau yang ini mungkin kita sudah sama-sama tahu apa yang boleh kita format teks. Seperti umumnya ini mempertebal ya, mempertebal, ini miring, memberikan garis bawah, memberikan coretan. Ini superscript, itu naik setengah spasi, misalnya x kuadrat tambah y kuadrat. Lalu subscript, ini untuk turun setengah spasi, misalnya i1, i2, i3, in ya. Nah, kemudian ukuran ya, memperbesar font, memperkecil, warna juga ya. Lalu warna sorotan ya, warna sorotan itu kalau misalnya ini Google Slide ya, kita bedakan dulu ini sedikit. Google Slide saya buat format teksnya tebal, kemudian format teksnya ini warnanya ya, warnanya saya buat tidak warna sorotannya ya, warna gini. Nah, lihat. Jadi warna sorotannya warna kira-kira latar belakangnya lah itu ya. Beda warna sorotan dengan warna teksnya. Jadi supaya bisa kita bedakan ya. Nah, kemudian ini penggunaan huruf besar ya. Jadi huruf kecil nanti secara otomatis dirubah ke huruf kecil semua, atau kita misalnya huruf besar maka semua dirubah ke huruf besar, atau kita penggunaan huruf besar tiap awal kata ya. Ini dia slide awal kata G dan S-nya. Lanjut perataan ya. Perataan ini untuk paragraf ya, untuk perataan paragraf sama, misalnya kita pilih paragraf ini yang mau kita ratakan, maka perataan teksnya ini rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan ya. Ini tambah indent, ini untuk menggantung maju ke sebelah kanan, dan ini mengurangi indennya ya. Misalnya kita indent dia tadi seperti ini ya, sampai 2 kali. Ini dia. Jadi ini istilahnya menggantung, ini paragraf menggantung. Jadi untuk mengembalikan indennya kita pilih kurangi inden, seperti ini dia. Format, perataan, kurangi inden. Oke. Nah, baru berikutnya di sini ada juga itu tadi ini, kalau ini rata secara horizontalnya, rata kiri, rata tengah, ini perataan horizontalnya. Ya, ini perataan vertikalnya. Rata ke atas, rata di tengah, atau rata ke bawah ya. Gitu dia. Jadi kalau misalnya ini agak panjang, kita siapkan seperti ini. Kemudian format perataannya kita buat rata ke bawah. Nah, ini di atas yang kosong ya. Itu bedanya karena dia perataan untuk vertikalnya. Itu perataan, ini untuk perataan horizontal, ini vertikal. Saya di tengah, coba tengah ya. Nah, ini. Jadi rata di tengah. Lanjut, itu tadi perataan. Kemudian jarak antar baris yang kita kenal dengan spasi. Spasi tunggal, tinggal pilih ya, 1,15, 1,5, ganda, ini 2 spasi. Nah, ini tambah spasi sebelum paragraf. Jadi artinya sebelum kita menekan tombol enter akan diberikan nanti spasi tertentu. Spasi sesudah paragraf juga. Kemudian custom, spasi custom. Jadi misalnya tidak ada di sini ya, format, jarak antar baris, tidak ada pilihannya di sini. Ini kan tunggal 1,15, 1,5 ganda. Seandainya sangat tanggung, saya mau membuat 1,3 ya. Jadi kita gunakan custom 1,3, ketik aja 1,3.
terapkan. Nah, itu dia ya. Jadi ini lebih kecil dari 1,5 tapi lebih besar dari 1,15. Jadi kadang kita butuh ini mengatur supaya teks kita itu misalnya tepat berada di dalam satu lembar, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya kalau kurang memenuhi satu lembar pasti agak janggal. Nah, biasanya di sini untuk teks yang mau kita tampilkan lebih baik pasti kita mengaturnya dengan custom yang seperti itu ya, jika diperlukan. Tapi memang sudah ditunjukkan di sini beberapa spasi yang umum digunakan ya. Oke, next ke berikutnya masih di menu format, butir penomoran ya, daftar bernomor ini ya kita sebut dengan ini numbering, dan daftar berbutir ini daftar dia tapi dengan simbol-simbol disebut dengan, kalau di pengolah kata kita sebut ini bullet, ini numbering dan ini bullet. Nah, ini daftar opsi ini tidak aktif karena kita tidak memiliki daftar di sini. Oke, berikutnya kita lanjut ke ini tabel. Kebetulan karena tidak ada tabel jadi tidak ada format tabel. Coba kita titip tabel dulu, sisip tabel seperti ini, kita sisipkan dulu di sini. Oke, jadi ketika format tabelnya aktif. Nah, jadi di sini boleh kita menyisipkan menyisipkan baris di bawah, menyisipkan kolom di kiri, menyisipkan kolom di kanan. Lalu misalnya menghapus baris, menghapus kolom, mendistribusikan baris, mendistribusikan kolom, menggabungkan sel, memisahkan sel, ya, gabung dengan istilah merge, pisahkan dengan istilah split. Jadi nanti boleh kita gunakan untuk mengatur tabel kita sesuai dengan keinginan. Oke, masih di menu format, kita lanjut. Nih, hapus format. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus semua format yang kita berikan, nah otomatis ya, yang saya drag itu formatnya langsung terhapus. Ini saya undo dulu. Lalu di sini juga ada batas dan garis ya. Nah, ini warna batas. Ini maksudnya warna batas teksnya ini. Jadi ini kan ada batasnya. Ini warnanya ini kita harapkan seperti apa dia. Ini baris dan gada. Ini warna merah misalnya. Nah, ini lihat batasnya warna merah ya. Oke, lalu boleh juga batasnya, tebal batasnya ini, tebalnya kan itu masih 1 poin. Rasanya kurang menonjol dia. Oke, 12 poin. Wah, sangat tebal ya, kira-kira seperti itu. Lalu jenisnya juga, jenisnya tunggal, ganda, 3 garis seperti ini. Nah, 3 garis boleh. Lalu garis putus-putus ya, bentuknya ada yang titik, ada yang putus-putus, terserah. Kalau misalnya kita ingin seperti ini, nah itu dia. Lalu dekorasi atas ya. Ini dekorasi artinya sudutnya ini sambungan bundar, sambungan tegak lurus. Jadi ini kan masih bersiku ya. Saya mau sambungan bundar, saya pilih aja ini. Nah, ini nanti akan sambungannya ini bundar ini ya, agak tidak bersiku dia. Oke, itu dia untuk baris dan batas dan garis ya. Lalu opsi format. Untuk opsi format, nah, kita boleh menggunakan opsi format untuk menampilkan di sebelah kanan format, opsi format di sebelah kanan muncul ini. Ini boleh kita gunakan melakukan performatan lebih cepat ya, ukuran dan rotasi, posisi ya, pengepakan teks, bayangan jatuh, nah refleksi dan lain sebagainya. Jadi ini boleh kita gunakan. Jadi sebaiknya teman-teman silahkan saja bereksperimen ya, supaya lebih paham nanti. Kalau coba salah, trial and error, coba lagi, akhirnya teman-teman nanti akan mendapatkan fungsi-fungsi dari menu ini dan boleh digunakan sesuai keperluan begitu ya. Oke, kita di sini perintah terakhir dari menu format yaitu foto. Jadi karena kebetulan belum ada foto maka nonaktif. Oke, sampai di sini untuk menu format. Selanjutnya nanti kita lanjutkan ke menu berikutnya. Oke, berikutnya kita masuk ke menu berikutnya, menu ke-6 yaitu slide. Ya, di bawah menu slide ada submenu slide baru. Ini menciptakan slide yang baru tentunya ini ya. Ciptakan slide baru yang masih kosong.
Lalu duplikasi, ini menggandakan ya, duplikasi slide. Ini dari satu slide tadi menjadi dua, tapi isinya sama. Berikutnya hapus slide, ini menghapus, lewati slide. Jadi kalau kita lewati slide seperti ini, artinya ini nanti ketika kita presentasikan, ini dilewati dari halaman 2. Harusnya normalnya masuk ke halaman 3 lalu 4. Ini kalau kita tandai lewati, maka dari halaman 2 nanti langsung lompat ke halaman ketiga, ya. Oke, ini boleh kita hilangkan kalau memang kita tidak mau dilewati. Lalu di sini pindahkan slide, ya. Pindahkan slide ini, pindahkan ke atas. Kita lihat ini ya, pindah ke atas dia, atau pindahkan ke bawah, pindahkan ke awal, atau pindahkan ke akhir. Kalau pindahkan ke bawah, tentunya dia satu ke bawah, ya. Pindahkan ke bawah lagi, dia akan turun lagi. Tapi kalau kita gunakan ke awal, maka dia akan paling atas, dan ke bawah ini slide akhir, maka dia akan paling bawah nanti. Lalu ubah background, ini ubah background, ini latar belakangnya boleh kita pilih misalnya warna yang kita inginkan, atau gambar, ya. Tahu gambar boleh kita unggah, boleh dari kamera, boleh melalui URL atau link, boleh dari Google Drive kita. Gambar yang kita miliki di Google Drive kita boleh kita gunakan sebagai backgroundnya, seperti ini misalnya. Lalu sisipkan, ini pilih gambar tadi ya, lalu selesai. Nah ini ya, jadi dia menjadi latar belakang atau backgroundnya. Jadi tadi ini saya terapkan backgroundnya ini menjadi tema kian, berarti dia diterapkan untuk semua. Jadi di sini kan hanya halaman ini. Oke, berikutnya ini background tadi, kemudian terapkan tata letak. Nah, tata letak ini boleh kita gunakan, ada bentuk tata letak dengan title slide, title and content, ya, section header, to content, comparison, ya. Jadi ini boleh kita gunakan kalau cocok, tapi saya lebih suka slide yang kosong, lalu saya akan mengaturnya sesuai dengan kebutuhan, ya. Tidak menggunakan settingan atau template yang sudah ada. Kemudian di slide sini tadi tata letak, kemudian transisi. Nah, transisi ini adalah mengatur pergantian objek, ya, mengatur pergantian slide. Sebenarnya ini sudah ada kita di menu sebelumnya tadi ini ya. Jadi transisi, nah di sini dia mengatur pergantian dari antar slide, ya. Jadi kalau kita pilih misalnya lebur, jadi kita tes dulu lebur, kira-kira seperti ini, ya. Jadi proses pergantiannya seperti itu ya. Nah, jadi kecepatannya juga boleh diatur, ya, lebih cepat atau lebih lambat. Lalu animasinya. Oke, nah berikutnya kita lihat untuk edit master dan ubah tema. Di sini edit masternya, kalau misalnya kita mengedit masternya, nanti boleh kita gunakan ini, ya. Di berikutnya kan kita bahas lebih lengkap tentang fitur itu. Kemudian ubah tema. Nah, ubah tema di sini temanya boleh kita pilih, ya, sesuai dengan keinginan kita. Mana tahu ada tema ini yang cocok, tapi kalau misalnya tema ini tidak cocok, kita pun boleh mengatur slide kita sesuai dengan keinginan kita, ya. Misalnya tema yang ini, untuk yang ini misalnya saya atur bentuknya seperti ini aja, ya. Nah, ini jadi semua diarahkan dalam bentuk tema tersebut, begitu ya. Saya undo dulu. Itu pada bagian edit tema. Lalu menu berikutnya yang ke-7, atur, ya. Ini menu atur. Nah, di sini aturnya ini boleh kita gunakan untuk urutan mundur maju. Jadi untuk apa ini urutannya ini? Misalnya di sini ada, saya punya gambar nih. Saya misalnya
menyisipkan gambar dulu yang dari komputer, misalnya seperti ini. Nah, lalu saya atur ya dengan mengatur gambar ini. Boleh di sini ada handle-nya, memperbesar. Nih, ini tingginya saja ya. Tapi supaya dia perubahan besarnya proporsional, saya lebih suka menggunakan yang ini ya. Jadi kalau tingginya berubah, secara otomatis lebarnya juga berubah. Jadi gambarnya berubah secara proporsional. Ya, jadi kalau misalnya saya mengubah satu persatu tingginya, lebarnya misalnya seperti ini, nah dia akan nampak jelek atau tingginya tidak sesuai dia ya. Jadi supaya proporsional seperti ini. Nah, ini dia. Oke, baik. Nah, kita ke masalah atur tadi ya. Di sini kalau kita perhatikan gambar yang saya punya ini berada di atas tulisan ini. Saya mau gambar ini berada di bawah. Ya, jadi kita ganti dulu latar belakangnya ini. Warna teksnya kebetulan ini gambarnya hitam ya. Warna teksnya kita buat aja merah misalnya seperti ini. Oke, saya mau gambar di bawah, maka ini dia alat atur urutan, ini mundurkan. Nah ini, jadi gambarnya ada di bawah seperti ini. Oke, kemudian ini misalnya kita perbesar lagi. Ini mau di atas ini kita perkecil. Atur yang 24 ya, seperti ini misalnya. Nah, ya, jadi fungsi dari urutan ini boleh memindahkan ke depan, memajukan, memundurkan, pindahkan. Ini paling belakang nanti dia berada. Jadi ini kan hanya dua objek. Hanya dua objek ini, objek gambar dengan objek teks. Jadi misalnya saya punya objek lain di sini seperti bentuk seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tiga objek. Nih, jadi kan menutupi tulisannya. Ini boleh saya geser ke bawah. Nih, atur, urutkan, mundurkan. Mundurkan. Nah, ini dia. Ya. Jadi susunannya ini sekarang, kalau paling bawah adalah gambar ini. Gambar, lalu lapisan kedua ya, makin ke atas lapisan kedua, dari bawah tadi ini lapisan kedua ini kotak ini, dan lapisan teratas adalah tulisan ini. Jadi boleh kita atur susunannya ya, supaya dengan menggunakan atur di sini urutan. Oke, kemudian ini boleh kita gunakan juga membuat meratakan objeknya, merebarkan objeknya, ratakan, sebarkan ke tengah halaman secara horizontal. Nih, jadi ini ke tengah halaman secara horizontal atau ke tengah halaman secara vertikal. Jadi inilah tengahnya secara vertikal dan ini juga tengahnya secara horizontal. Jadi supaya ketemu ini boleh juga kita atur ke tengah halaman secara horizontal. Sekali lagi atur ke tengah halaman secara vertikal. Jadi inilah bagian tengahnya ya. Oke, baik. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada masih putar ya. Ini memutar ya, ini untuk merotasikan. Kalau misalnya gambarnya kita mau rotasikan, putar 90 searah jarum jam ya. Kemudian putar lagi, nah seperti ini, jadi terbalik dia. Oke, kita undo saja. Nah, itu mengelompokkan. Nanti di bawah ini ada menu kelompokkan, pisahkan. Jadi ketika saya kelompokkan, kita klik misalnya objek yang tulisan ini, ketika ini terpisah, ini terpisah ya. Saya mau ini menyatu, maka saya klik di sini objek yang pertama, saya klik misalnya teksnya nih, lalu saya tekan shift, klik lagi di sini ya.
Jadi dua objek terpilih sekarang dengan kombinasi tombol shift ya, dengan tombol shift. Lalu ini kelompokkan. Oke. Jadi istilahnya ini di grup. Jadi ketika saya pindahkan satu objek, maka ini sudah otomatis pindah harusnya. Ya, kita lihat dulu. Ini kita kelompokkan dulu ulangnya. Nih, atur. Dan belum dikelompokkan ya. Pisahkan, ini memisahkan ya. Kita ulang dulu. Di sini kita pilih, lalu shift kita pilih di sini. Nih, atur, kelompokkan. Jadi ini sekarang satu kelompok. Nih, oke. Nah, oke ya, jadi satu kelompok. Nah, jadi kalau misalnya saya mau pisah kelompoknya ini, ya klik lagi atur, pisahkan seperti itu ya. Jadi ini sudah menjadi kelompok yang sama ini ya. Jadi boleh saya pindahkan secara bersama-sama. Oke, berikutnya kita akan coba lihat lagi menu yang berikutnya. Ya, sudah atur tadi. Selanjutnya kita menu alat ya. Untuk menu alat ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi secara dasar inilah salah satu misalnya memeriksa ejaan ya. Misalnya kita mau memeriksa teks kita ini apakah sesuai dengan ejaan ya. Nah, ini boleh nanti kita periksa ejaan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian boleh juga garis bawah yang salah. Jadi misalnya boleh kita periksa sesuai ejaan yang disempurnakan gitu. Jadi nanti akan ditandai ya, mana yang tidak sesuai dengan garis bawah error gitu. Oke. Di sini juga ada nanti pelajari objek tertaut, kamus, history, editor script, preference, setelan aksesibilitas, dashboard aktivitas. Nanti untuk 3 menu ini akan kita lanjutkan lagi dalam video pembahasan berikutnya. Ini alat, add-on, dan bantuan. Jadi bagi teman-teman yang masih memulai Google Slide, maka menu file, edit, tampilan, sisipkan, format, slide, atur, dan alat ya, sampai diatur ya. Sampai di sini saya pikir sudah sangat membantu. Ini nanti akan kita pelajari lagi dalam video yang terpisah ya. Oke, jadi bagi teman-teman saya pikir masih akan lebih enak kalau misalnya langsung aktifkan Google Slide-nya, lalu mulailah berlatih membuat slide sederhana, lanjutkan lagi, sempurnakan slide-nya menjadi lebih baik, dan seterusnya ya. Sampai di sini video kita untuk pengenalan tampilan dan menu-menu dasar dari Google Slide. Selamat mencoba, ketemu kita di video berikutnya. Terima kasih.